Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota. Next. Yang pertama, Ana Masirah dengan NIM V3822003. Yang kedua, Kansa Lintang Audi dengan NIM V3822011. Yang ketiga, Dita Nurrohmah Afiati dengan NIM V3822014. Yang keempat, Erta Ningrum AP dengan NIM V3822017. Dan yang terakhir adalah Karen Apriliano dengan NIM V3822022. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk operasi merchandising. Tujuan belajar yang pertama adalah menyebutkan perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang kedua, menjelaskan ayat jurnal untuk pembelian berdasarkan sistem persediaan perpetual. Yang ketiga, menjelaskan ayat jurnal untuk mendapatkan penjualan berdasarkan sistem persediaan perpetual. Yang keempat, menjelaskan langkah-langkah dalam siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Yang kelima, membedakan antara laporan laba rugi bentuk bertahap dan laporan laba rugi bentuk langsung. Yang keenam, menentukan harga pokok penjualan berdasarkan sistem periodik. Kemudian akuntansi untuk perusahaan dagang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah operasi perusahaan dagang, terdiri dari siklus operasi dan sistem persediaan. Yang kedua adalah mencatat pembelian dan penjualan pada perdagang, yaitu pembelian, kedua retur dan potongan pembelian, yang ketiga biaya pengiriman, yang keempat potongan pembelian, yang kelima penjualan, yang keenam retur dan pot penjualan, dan yang terakhir adalah potongan penjualan. Kemudian melengkapi siklus akuntansi yang terdiri dari ayat jurnal penyesuaian, ayat jurnal penutup, dan kemudian rangkuman jurnal. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi bertahap, laporan laba rugi bentuk langsung, dan neraca berklasifikasi. Dan yang terakhir adalah menentukan harga pokok penjualan berdasarkan sistem periodik. Merchandising operations, perusahaan dagang, membeli dan menjual, yaitu seperti grosir, kemudian menjual dagangannya kepada pedagang eceran, kemudian pembeli membeli ke pedagang eceran. Sumber utama pendapatannya adalah pendapatan penjualan atau sales revenue atau penjualan atau sales. Perusahaan dagang, proses pengukuran laba, yaitu pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor, kemudian dikurangi beban operasi sama dengan net income atau loss. Harga pokok penjualan adalah total harga pokok barang dagang yang dijual dalam satu periode. Operating cycles. Siklus operasi perusahaan dagang umumnya lebih panjang dibandingkan perusahaan jasa. Sistem persediaan atau sistem perpetual. Ciri-ciri: 1. Pembelian menambah persediaan barang dagangan. 2. Biaya pengiriman, retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian termasuk dalam persediaan barang dagang. Yang ketiga, harga pokok penjualan meningkat dan persediaan barang dagang menurun untuk setiap penjualan. Yang keempat, perhitungan fisik dilakukan untuk memverifikasi saldo persediaan barang dagang. Sistem persediaan perpetual memberikan catatan terus-menerus persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Sistem periodik. Ciri-ciri itu yang pertama adalah pembelian barang dagangan akan menambah pembelian. Yang kedua, persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik. Dan yang ketiga, perhitungan harga pokok penjualan. Sistem periodik, rincian catatan yang dimiliki tidak disesuaikan secara terus-menerus dalam satu periode. Harga pokok penjualan barang ditentukan hanya pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya ada pencatatan pembelian barang dagangan. Yang pertama ada pembelian dapat dilakukan baik secara tunai atau kredit.
Yang kedua ada umumnya pembelian dicatat ketika barang telah diterima dari penjual. Yang ketiga ada setiap pembelian secara kredit harus didukung dengan faktur pembelian atau purchase invoice. Berdasarkan sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagang untuk dijual dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Dari invoice nomor 731, ilustrasi 5.5, ayat jurnal yang harus dicatat oleh Stereo untuk faktur yang diterima dari PW Audio adalah 4 Mei, persediaan barang dagang dimasukkan dengan nilai 3.800, dengan utang usaha dimasukkan dengan 3.800. Selanjutnya ada biaya pengiriman. Seller, pembelian membayar biaya pengiriman karena biasa pengiriman tidak sampai tujuan. Yang kedua ada penjualan membayar biaya pengiriman karena biaya pengiriman sampai tujuan. Selanjutnya ada asumsikan pada saat penyerahan barang pada tanggal 6 Mei, Sauk Stereo membayar perusahaan Agni Cargo sebesar 150 untuk biaya pengiriman. Entry pada buku Sauk Stereo adalah Mei tanggal 6, persediaan barang dagangan masuk debit atau kredit. Masukkan dengan debit dan kas sebesar. Asumsikan biaya pengiriman pada faktur pada gambar titik dilakukan oleh PW menjadi Mei tanggal 6, pengiriman keluar atau beban kirim ke kredit sebesar 150 dan kas Mei 6, pengiriman keluar beban kredit masuk debit sebesar 150 dan kas ke debit sebesar 150. Selanjutnya ada retur dan potongan pembelian. Pembeli mungkin saja kecewa karena barang mungkin rusak atau cacat, kualitas buruk, atau tidak memenuhi spesifikasi pembelian. Retur pembelian. Pembeli memperoleh pengurangan utang jika penjualan secara kredit atau memperoleh pengembalian uang tunai jika pembelian dibayar kontan. Potongan pembelian. Pembelian dapat memilih untuk tetap menyimpan barang dagangan tersebut jika penjual bersedia memberikan potongan atau pengurangan dari harga pembelian. Asumsikan bahwa pada tanggal 8 Mei, Sauk Stereo mengembalikan barang dagangan kepada PW Audio senilai 300. Pada tanggal 8 Mei, utang usaha sebesar 300 masuk ke debit, persediaan barang dagangan sebesar 300 masuk ke kredit. Selanjutnya ada diskon pembelian. Syarat pembelian atas penjual secara non-tunai atau kredit memungkinkan pembelian untuk mengajukan diskon tunai atas pembayaran yang dilakukan secara tepat waktu. Kelebihannya, yang pertama ada pembelian dapat menghemat uang. Yang kedua ada penjual dapat mempersingkat siklus operasi. Contoh, termin kredit 2/10, N/30 dibaca 2 sampai 10, net 30, diskon 2% jika dibayar 10 hari dari tanggal faktur. Termin pembelian diskon 2/10, N/30, diskon 2% jika dibayar 10 hari dari tanggal faktur. Jatuh tempo 30 hari dari tanggal faktur.
1/10 EOM diskon 1% jika faktur dilunasi dalam waktu 10 hari pertama dalam bulan berikutnya. N/10 EOM pembayaran bersih harus dilakukan dalam waktu 10 hari pertama bulan berikutnya. Selanjutnya ada Sauk Stereo membayar utang sebesar 3.500 atau harga faktur bruto sebesar 3.800 dikurangi retur dan potong penjual sebesar 300. Pada tanggal 14 Mei yang merupakan hari terakhir periode diskon. 14 Mei akun utang usaha sebesar 3.500 masuk ke debit, persediaan barang dagangan sebesar 70 masuk ke kredit, dan kas 3.430 masuk ke kredit. Jika Sauk Stereo tidak mengambil diskon itu dan melakukan pembayaran sebesar 3.500 pada tanggal 3 Juni, maka jurnalnya pada tanggal 3 Juni akun utang usaha masuk sebesar 3.500 masuk ke debit, dan akun kas sebesar 3.500 masuk ke kredit. Diskon pembelian. Diskon sebesar 2% dari 3.500 sebesar 3.500 berinvestasi 10% dari 20 hari menjadi 19,18. Simpanan jika mengambil diskon sebesar 50,82. Jika diskon tidak diambil, maka seakan-akan membayar bunga sebesar 2% untuk penggunaan dana sebesar 3.500 selama 20 hari atau 30 hari sampai 10 hari. 2% selama 20 hari sama dengan tingkat suku bunga tahunan 36,5% atau 36,5/20 sama dengan 18,25 kali 2% sama dengan 36,5. Ringkasan transaksi pembelian. Persediaan barang dagangan. Tanggal 4 pembelian sebesar 3.800 masuk ke debit dan 300 masuk ke kredit. Tanggal 8 retur pembelian. Tanggal 6 biaya kirim sebesar 150 masuk ke debit dan 70 masuk ke kredit. Tanggal 14 diskon. Mencatat penjualan barang dagangan dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Biasanya dicatat ketika dihasilkan ketika barang dialihkan dari penjual ke pembeli. Berikut adalah contoh faktur penjualan merupakan bukti penjualan secara kredit. Terdapat 2 ayat jurnal yang dibuat untuk setiap penjualan, kas atau piutang usaha di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Keduanya termasuk harga jual. Yang kedua, harga pokok penjualan di sisi debit dan persediaan barang dagangan di sisi kredit. Keduanya termasuk harga pokok atau beli. Ilustrasi, PW Audio Supply pada tanggal 4 Mei menjual sebesar 3.800 kepada Sauk Stereo seperti ilustrasi 5.5. Asumsikan harga pokok barang PW Audio Supply sebesar $2.400. 4 Mei, piutang usaha masuk ke dalam sisi debit dan penjualan masuk ke dalam kredit. Yang berikutnya harga pokok penjualan masuk ke sisi debit.
Persediaan barang dagang masuk ke sisi kredit. Mencatat penjualan barang dagangan. Retur dan potongan penjualan. Kebalikan dari retur dan potongan pembeli. Kebalikan dari retur dan potongan pembelian. Berlawanan akun pendapatan atau debit. Penjualan tidak dikurangi atau didebit karena akan mengaburkan pentingnya retur dan potongan penjualan sebagai persentase dari penjualan. Bisa mendistorsi perbandingan antara total penjualan dalam periode akuntansi yang berbeda. Buatlah ayat jurnal PW Audio Supply yang akan mencatat atas retur penjualan seharga $300. Asumsi harga pokok penjualan sebesar $140. Asumsi barang tidak dicatat. 8 Mei. Retur dan potongan penjualan masuk ke dalam sisi debit. Sedangkan piutang usaha masuk ke dalam sisi kredit. Persediaan barang dagang masuk ke sisi debit, harga pokok penjualan masuk ke sisi kredit. Asumsi jika barang yang dikembalikan rusak atau cacat dengan estimasi nilai sisa sebesar $50, PW Audio membuat jurnal seperti ini. 8 Mei. Retur dan potongan penjualan masuk ke dalam sisi debit, piutang usaha masuk ke dalam sisi kredit. Persediaan barang dagangan masuk ke dalam sisi debit sebesar $50 dan harga pokok penjualan masuk ke sisi kredit sebesar $50. Pencatat penjualan barang dagangan. Diskon penjualan ditawarkan kepada pelanggan untuk mempromosikan pembayaran tepat waktu. Kebalikan dari diskon pembelian. Akun kontra, akun pendapatan atau debit. Asumsi Sauk Stereo membayar sebesar $3.500. Harga dalam invoice sebesar $3.800 dikurangi retur dan potongan sebesar $300. Pada tanggal 14 Mei, hari terakhir periode diskon. Buatlah jurnal yang dicatat oleh PW Audio dari transaksi tersebut. 14 Mei. Kas di sisi debit sebesar $3.430. Diskon penjualan $70. Piutang usaha $3.500. Menyelesaikan siklus akuntansi. Ayat jurnal penyesuaian umumnya sama dengan perusahaan jasa. Namun perusahaan yang dagang yang menggunakan perpetual membutuhkan satu ayat jurnal penyesuaian tambahan agar catatan sesuai dengan persediaan aktual yang dimiliki. Melibatkan penyesuaian harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Ilustrasi, catatan PW Audio Supply saldo persediaan barang dagang yang belum disesuaikan sebesar 40.500. Melalui perhitungan fisik, PW Audio menentukan bahwa persediaan barang dagang aktual yang dimiliki pada akhir tahun sebesar 40.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat adalah harga pokok penjualan sebesar 500 ada di debit, persediaan barang dagangan 500 berada di kredit. Di sini ada contoh jurnal penutup pada tanggal 31 Desember, nama akun sales sebesar 480.000 di debit. Income summary ada di kredit sebesar 480.000. Income summary ada di debit sebesar 450.000. Sales returns and allowance ada di kredit sebesar 12.000. Sales discount ada di kredit sebesar 8.000. Cost of goods sold berada di kredit sebesar 316.000. Store salaries expense berada di kredit sebesar 45.000. Administrative salaries expense ada di kredit sebesar 19.000. Freight out ada di kredit sebesar 7.000. Advertising expense ada di kredit sebesar 16.000. Utilities expense ada di
kredit sebesar 17.000, depreciation expense ada di kredit sebesar 8.000, insurance expense ada di kredit sebesar 2.000. Income summary ada di debit sebesar 30.000, RLM capital ada di kredit sebesar 3.000, RLM capital ada di debit sebesar 15.000, dan yang terakhir RLM drawing ada di kredit sebesar 15.000. Laporan laba rugi bertahap menunjukkan berbagai langkah dalam menentukan laba rugi bersih. Menunjukkan dua tahap utama. Yang pertama, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Yang kedua, laba kotor dikurangi beban operasi sama dengan laba bersih. Membedakan antara aktivitas operasi dan aktivitas non-operasi. Menghitung laba bersih, penjualan bersih, sales revenue. Yang pertama, sales ada di kredit sebesar 480.000, sales returns and allowance ada di debit sebesar 12.000, sales discount ada di debit sebesar 8.000. Net sales itu berasal dari 480.000 dikurangi 20.000 jadi sebesar 460.000. Cost of goods sold sebesar 316.000. Nah, nanti 460.000 dikurangi 316.000 sebesar 144.000 itu adalah gross profit. Gross profit dibagi net sales sama dengan gross profit rate. Gross profit rate sebesar 31,3%. Bentuk laporan keuangan multiple step atau bertahap. PW Audio Supply Income Statement for the year end Desember 31, 2010. Sales sebesar 480.000, sales return and allowance sebesar 12.000, sales discount sebesar 8.000. Nanti sales return and allowance ditambah sales discount sebesar 20.000. 480.000 dikurangi 20.000 sama dengan net sales yaitu 460.000. Cost of goods sold sebesar 316.000, gross profit sebesar 144.000. Operation expense terdiri dari salaries expense sebesar 24.000, utilities expense sebesar 17.000, advertising expense sebesar 16.000, depreciation expense sebesar 8.000, write off sebesar 7.000. From operation sebesar 30.000. PW Audio Supply INC Income Statement for the year end Desember 31, 2010. Sales revenue, sales sebesar 480.000. Sales returns and allowance sebesar 12.000. Sales discount sebesar 8.000 ditambah jadi 20.000. Net salesnya 460.000 berasal dari 480.000 dikurangi 20.000. Cost of goods sold sebesar 316.000. Gross profit diperoleh dari 460.000 dikurangi 316.000 yaitu 144.000. Income from operation sebesar 30.000. Other revenue and gains, interest revenue sebesar 3.000, gain on sale of equipment sebesar 600, ditambah menjadi 3.600. Other expense and loss, interest expense sebesar 1.800, casualty loss from vandalisme sebesar 200, ditambah jadi 2.000. 30.000 ditambah 1.600 jadi net income-nya 31.600. Laporan laba rugi bentuk langsung atau single tab. Hanya terdapat satu tahap yang diperlukan untuk menentukan laba atau rugi bersih yaitu mengurangkan total beban dari total pendapatan. Dua alasan utama untuk menggunakan laporan laba rugi bentuk langsung yaitu yang pertama, perusahaan belum merealisasikan laba atau keuntungan apapun hingga total pendapatan melebihi total beban,
sehingga masuk akal untuk membagi laporan menjadi dua kelompok. Yang kedua, bentuk lebih sederhana atau lebih mudah untuk dibaca. Neraca berklasifikasi. PW Audio Supply Balance Sheet Partisial Desember 31, 2010. Aset kurang aset sebesar 9.500. Akun receivable sebesar 16.100. Merchandise inventory sebesar 40.000. Prepaid insurance sebesar 1.800. Total current asset itu sebesar 67.400. Property, plant and equipment. Store equipment sebesar 80.000. Accumulated depreciation store equipment sebesar 24.000. Dikurangi menjadi 56.000. Total aset sebesar 123.400. Selanjutnya, sistem persediaan periodik. Sistem periodik terdiri dari akun terpisah, digunakan untuk mencatat biaya pengiriman, retur, potongan, dan diskon. Selanjutnya, perusahaan tidak memiliki rekening menjalankan perubahan dalam persediaan, dan persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik. Sistem persediaan periodik. Perhitungan harga pokok penjualan. Cost of goods sold. Inventory Januari 1 sebesar 36.000 US dollar. Forecast 325.000 US dollar. Dikurangi allowances 10.400 US dollar. Forecast diskon sebesar 6.800 ditambah 17.200 jadi 307.800. Add freight in sebesar 12.200. Cost of good purchase sebesar 320.000. Cost of good available for sale sebesar 365.000. Inventory Desember 31 sebesar 40.000. Cost of goods sold sebesar 316.000. Mencatat pembelian berdasarkan sistem periodik. Illustration, berdasarkan faktur penjualan dan kwitansi barang dagang yang dipesan dari PW Audio Sound Stereo membayar pembelian senilai 3.800 US dollar. Mei 4 pembelian sebesar 3.800, utang usaha sebesar 3.800. Biaya pengiriman. Jika Sound Stereo membayar biaya pengiriman sebesar 150 US dollar. Untuk pengiriman barang yang dibeli dari PW Audio tanggal 6 Mei ayat jurnal pada buku Sound 6 Mei. Biaya pengiriman masuk 150, kas 150. Retur dan potongan pembeli. Sound Stereo meretur barang sebesar 300 US dollar dari PW Audio. Ayat jurnal yang dibuat Sound retur dan potongan pembelian sebesar 300. Diskon pembelian. Pada tanggal 14 Mei, Sound Stereo membayarkan saldo terutang kepada PW Audio. Diskon tunai 2% diberikan oleh PW Audio jika dibayar tidak melebihi 10 hari. Pembayaran diskon yang dicatat oleh Sound Stereo adalah utang usaha 3.500, diskon pembelian 70, kas 3.430. PW Audio mencatat penjualan berdasarkan sistem periodik. PW Audio mencatat penjualan sebesar 3.800 kepada Sound Stereo pada tanggal 4 Mei atau faktur penjualan nomor 731, illustration 5-5. Piutang usaha 3.800, penjualan 3.800. Berdasarkan tanda terima retur barang dari Sound Stereo tanggal 8 Mei, Audio mencatat retur penjualan sebesar
300. Retur dan pohon penjualan 300, piutang usaha 300. Pada tanggal 14 Mei, PW Audio menerima pembayaran sebesar 3.430 dari Sound Stereo. PW Audio menepati janji diskon 2% dan mencatat pembayaran piutang usaha dari Sound Stereo secara penuh sebagai berikut. Kas 3.430, diskon penjualan 70, piutang usaha 3.500. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Selanjutnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.